Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Andika. Nah, buat kalian yang namanya Andika, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak teman, keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya guys. Nah, arti nama Andika ini guys ya, dalam bahasa Indonesia itu nama dari asal kawi Jawa Indonesia yang berarti berpangkat tinggi, ya kan? Andika dalam bahasa Indonesia itu juga bermakna kehormatan tertinggi yang diberikan atau dimiliki raja atau penguasa dari zaman pra-Islam maksudnya guys. Andika dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti yang maknanya itu sebagai pria yang sopan santun guys. Nah, ini semua sumbernya itu adalah melalui namamia.com. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat dan karakter, menebak-nebak sifat dan karakter nama Andika ini guys ya. Nama Andika ini ya, yang terlintas di dalam otak gua dan pemikiran gua adalah seseorang lelaki yang dimana tingginya itu antara 170, 168, 165, ya sekitar tinggi seperti itulah ya. Terus tuh dia itu sosok pria yang mempunyai wibawa dan karakter yang kuat guys. Jadi dia ini mempunyai sifat percaya dirinya itu yang kebangetan sih menurut gue ya. Yang namanya Andika ini dia itu kayak tidak punya malu dalam hal unjuk gigi. Pokoknya dia sering ya waktu SD, SMP, SMK, kuliah ya kan, dia sering ditunjuk sebagai orang-orang yang maju di depan orang banyak, kayak lomba pidato, lomba baca puisi, lomba terus pantun ya kan, terus presentasi, dia jagonya. Pokoknya dia tuh seperti, walaupun tidak pinter-pinter banget, namun PD-nya itu luar biasa. Dia bisa menciptakan suasana yang asik dalam sebuah pertunjukan atau tongkrongan lah ya. Pokoknya di tongkrongan juga asik juga orangnya. Dia ini guys ya, yang namanya Andika itu ya, entah kenapa siapapun yang kena cara bicara, nada bicaranya, omongan dia, ajakan dia sulit banget untuk menolak. Kayak dia itu punya wibawa dan karisma yang bisa membuat orang-orang yang kena ajakannya itu nurut sama apa yang dia katakan, apa yang dia ajak, seperti itu guys. Pokoknya kalau sama Andika ini kita sulit untuk nolak guys. Kayak rasanya itu bawaannya itu nggak enak gitu loh, nggak enakan gitu sama si Andika ini. Karena memang si Andika ini punya wibawa dan karakter yang kuat sih. Pokoknya dia itu bisa menjerumuskan atau membuat seseorang yang baru kenal bahkan ngikutin apa kata dia. Dan dia ini kalau ngomong ya kan apa adanya guys. Pokoknya kalau dia lihat sesuatu yang tidak suka ya dia bilang, ngomongin apa adanya agar orang itu bisa merubah perilakunya. Misalkan ya, misalnya ada orang yang gak enak gitu ya di hadapan dia, kayak ganggu banget gitu loh, dia tunjukin kesalahannya itu di mana biar si orang ini bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu sih tebakan gua. Dan yang namanya Andika ini menurut gue tipe orang yang sedikit egois dalam urusan anak ya kan, keluarga. Dia adalah seseorang yang egois. Pokoknya segala sesuatu itu pengen diturutin sama orang tuanya. Orang tuanya itu pengen, si Andika ini pengen orang tuanya itu nurutin apa kata dia. Terus dia ini sedikit ada unsur-unsur pencari kekuasaan gitu sih. Ini tebakan gue ya guys ya, bisa benar bisa salah, just have fun ya kan. Ya ada unsur-unsur kayak dia tuh selalu ingin jadi kayak ketua kelas, kepemimpinan itu selalu ingin jadi ketua, memimpin pokoknya. Tapi kepemimpinannya dia itu nggak abal-abal guys, dia benar-benar bisa memimpin dan pemimpinan itu bagus juga. Artinya kayak gini, segala sesuatu itu kalau si Andika yang memimpin ya kan, itu bakalan terjadi, bukan omong kosong atau apa ya, yang namanya itu omong doang tuh nggak ada. Misalnya dia ngadain acara ya kan ya, tanggal sekian dan acara itu pun terjadi, bukan hanya omong kosong kayak rencana doang, enggak, bakalan terjadi. Dan bener-bener yang namanya Andika ini kepemimpinannya bagus, dia bisa mengontrol anak buahnya dan bisa membuat anak buahnya itu lebih, bukan ke arah anak buah ya, kayak partnernya gitu loh kan, biasanya ada bidang-bidangnya gitu kan. Nah, bisa membuat bidang-bidangnya, karakter-karakter dan orang-orang itu bisa sejalan dengan pemikiran dia. Ya itulah Andika tebakan gue ya kan.
Yang namanya Andika ini juga suka banget yang namanya traveling, terus jalan-jalan, naik ke puncak, naik gunung. Pokoknya ini orang yang suka berpetualang lah, tidak suka yang namanya kayak gabut di rumah. Bukan tipe anak orang yang nolep sih yang namanya Andika ini, nggak suka di rumah tuh, kurang betah dia. Dia tuh suka jalan-jalan, nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kalau nongkrong tebakan gue pulangnya tuh di atas jam 10 malam, jam 12, jam 2 kayak gitulah. Tapi kalau pulang jam 2 jam 3 tuh kadang masih dimarahin orang tua sih, tapi entah kenapa dia kayak babal aja gitu, sering banget pulang nongkrong-nongkrong tuh larut malam. Dan tipe di tongkrongan Andika ini tipe orang yang ngasikin sih, maksudnya kayak dia yang ngeluconin, yang membuat situasi itu lebih asik, kayak obrolannya tuh ngena banget, kayak gimana ya, bisa membuat hidup lah pembicaraan itu. Jadi kayak nongkrong kalau nggak ada Andika itu kayak sepi kan. Kalau ada Andika di tongkrong tuh kayak rame, asik, tidak membagongkan, dan pokoknya ketawa semua lah pokoknya. Dia ini sangat tertarik dengan kehidupan guys. Dia tipe orang yang menyukai kehidupan, tidak menyesali bahwasanya dia pernah hidup di dunia. Dia ini pokoknya dia sangat bersyukur, orang yang pandai bersyukur dalam segala hal. Pokoknya hidup dia itu asik, tidak terlalu mikir beban hidup. Pokoknya asikin aja ya kan, jalani santuy, nikmatin aja, pasti ada bakalan yang namanya sukses itu pasti datang. Dia menurut dia kayak gitu sih. Kayak beda start aja menurut dia, pemikirannya seperti itu. Pasti rezeki pasti bakalan datang, nggak tertukar. Menurut dia seperti itu. Tipe-tipe orang yang santuy dalam menjalani hidup lah yang namanya Andika ini. Kalau tebakan gue yang namanya Andika ini ya adalah seorang yang mandiri juga. Dia sangat suka yang namanya bersih-bersih. Nggak bisa lihat ada kayak sampah di depan dia itu dia bawaannya pengen ngebuang ke tempatnya. Kalau ngerokok dia itu ya sehari bisa sebungkus lah habis. Terus puntung rokoknya tuh nggak dibuang sembarangan guys, dia tuh buangnya di tempat sampah ya kan, atau enggak dia kumpulin di plastik gitu kan, dibuang ke tempat sampah. Jangan, pokoknya dia tuh tipe orang yang nggak buang potong rokok sembarangan ya. Ini tebakan gue yang positif ya, semoga terlaksanakan ya kan Andika. Kalau buang rokok misalnya harus di tempat sampah ya kan, semoga yang baik-baik jadi doa ya Andika. Ini tebakan gue ya kan, bisa benar bisa salah, just have fun. Nah, kalau dalam urusan cinta ya, yang namanya Andika ini tipe orang yang mandang fisik sih, kayak pasangannya itu. Ini tebakan gue ya, mandang fisik ya kan. Terus dia itu tipe orang yang sangat mencintai pasangannya, lebih ke arah bucin sih kalau dia dapat pasangan yang tepat. Pokoknya kalau dia dapat cewek yang cantik, tepat ya kan, enak, asik gitu, dia bucin banget. Sampai rela-rela dia beliin barang, makanan, segala sesuatu untuk ceweknya. Pokoknya dia ini tipe orang yang tertarik secara fisik sama pasangan dan setia sih, bucin sama orang itu, nggak pelit yang namanya Andika ini. Nah, menurut studi numerologi ya guys ya, menurut namamia.com, seorang Andika ini guys ya mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara dan bersosialisasi. Pokoknya dia juga menyukai seni kayak bermusik, pantun, pokok seni gambar. Dan tebakan gue dia suka banget makan yang manis-manis, suka makan mie ayam, terus nasi padang, nasi goreng, mie gitu. Ya, paling nggak bisa makan sayur sih. Terus dia ini tipe orang yang menikmati hidup banget. Oke, sampai sini saja ya guys ya tebakan gue sama orang yang bernama Andika. Buat kalian yang namanya Andika, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa kalian drop komentar di bawah bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Kalau ada banyak benernya kalian beri jempol like ya kan. Dan salam dari gue untuk Andika yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Kalian request di bawah komentar ya. Kita bakalan bahas nama siapa lagi. Gue pamit dulu, cabut. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Chika.
Buat kalian yang namanya Cika, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Let's go. Cika, ya menurut nama Mio.com, Cika dalam bahasa Jepang artinya itu dekat. Cika dalam bahasa Indonesia artinya imut. Cika dalam bahasa Jepang artinya bisa bermakna dekat, berdampingan, bisa juga karib, ya sahabat dekat gitulah. Nah, itu semua sumbernya adalah melalui nama Mia.com guys. Kalian bisa mengunjunginya untuk info lebih lanjut. Oke? Nah, sekarang kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Cika ini guys ya. Nah, Cika ini dalam pemikiran Mimin yang terlintas di dalam otak Mimin adalah seseorang wanita yang hiperaktif sih. Ya, menurut Mimin adalah orang yang hiperaktif. Maksudnya gini, Cika itu seperti wanita, adalah sosok ukti perempuan yang dimana dia itu nggak bisa diam. Kalau kita ngelihat Cika itu bawaannya kayak gimana ya, gemes aja gitu, karena dia itu selalu mempunyai apa aja, pokoknya gerak gitu loh. Kayak ada aja yang dilakuin sama dia itu. Pokoknya hiperaktif banget, gak bisa diam dan selalu aktif. Dia ini adalah sosok wanita atau ukhti yang terampil guys. Dia itu orangnya kreatif, menyukai seni, dan jago banget dalam urusan menggambar. Tulisannya juga bagus. Terus jago nulis kaligrafi yang tulisan Arab itu loh guys. Nah terus dia itu juga menyukai baca buku novel, buku-buku yang romantis-romantis, buku-buku sejarah, pokoknya yang menambah ilmu wawasan. Dia suka banget hal-hal yang seperti itu guys. Nah Cika ini guys ya adalah seseorang yang kompeten. Pokoknya dia itu mempunyai pemikiran yang luas, nggak cetek sih. Maksud gue kayak gini, dia itu pinter banget menyesuaikan kepada lawan bicaranya guys. Dia itu selalu mempunyai pembahasan dan topik yang menarik, sehingga kalau ngomong sama orang itu nggak bosenin. Dia itu selalu mempunyai pembahasan yang simple tapi menarik gitu loh. Pokoknya kalau ngomong sama Cika, ngobrol itu nggak kerasa 2 jam 3 jam tuh nggak ngerasa, karena saking asiknya ngobrol sama Cika itu guys. Nah Cika ini adalah seseorang yang dimana dia itu nggak bisa lihat anak kecil. Pokoknya kalau lihat anak kecil, cewek, cowok itu bawaannya gemes, pingin gendong, pengen meluk, pengen pokoknya cubit-cubit gitulah. Pokoknya yang namanya Cika ini guys ya, tebakan Mimin, dia itu suka banget sama yang namanya anak kecil. Entah itu perempuan, cowok, terus ya kan gender cuma 2. Pokoknya dia tuh gemes banget sama anak-anak kecil guys. Gak bisa lihat anak kecil, bawaannya pengen gendong, gemes, pengen nyium gitu-gitulah. Nah Cika ini guys ya, dibalik tingkahnya yang hiperaktif, gak bisa diem, dan ceroboh dalam hal urusan hubungan, juga menaruh barang, Cika ini adalah seseorang yang lembut hatinya guys. Maksudnya kayak gini, dia itu ya gak bisa dirayu. Pokoknya dirayu dikit aja, entah itu cowok cewek yang ngerayu, dia tuh kayak bawaannya kayak tersanjung gitu. Mudah tersanjung sih menurut gue yang namanya Cika ini. Kalau mau nyenengin Cika ya, setiap dia pakai baju apa aja, sanjung aja, puji aja. Dia seneng banget guys, sampai dia tuh melting gimana gitu. Pokoknya dia tuh gak bisa kalau nggak disanjung, bawaannya kayak langsung GR gimana gitu. Nah dia ini adalah seseorang yang murah hati guys. Dia itu menyukai kebaikan. Pokoknya nggak bisa lihat segala sesuatu yang berada di depan mata dia, kayak ada orang yang kena masalah, misalnya ada pengemis di depan dia, ada orang yang butuh bantuan, dia itu bawaannya rasanya pengen nolong gitu loh guys. Pokoknya tuh dia tuh punya hati yang selalu tergerak dalam urusan kebaikan. Pokoknya kalau ada kebaikan atau pertolongan di depan mata dia itu kayak pengen menyegerakan kebaikan itu. Takutnya kalau dinanti-nantiin ntar hilang, tertunda, dan dia nggak dapat pahala karena orangnya udah lari yang butuh bantuan kita. Ya pokoknya dia tuh suka bantu-bantu orang yang berada di sekitarnya guys ya. Pokoknya jadi nggak heran sih yang namanya Cika ini ya temannya banyak, karena memang humble orangnya, dan dia itu so asik tapi juga menarik.
so asiknya tuh berkelas, gak cuma sok asik cari perhatian baper, enggak. Dia tuh so asiknya tuh memang bisa membuat suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa guys. Pokoknya asik banget yang namanya Cika ini guys. Dia tuh lucu, imut-imut gimana gitu, tebakan gue ya namanya Cika. Secara kan ya, pokoknya dalam bahasa Indonesia aja artinya Cika itu kan imut. Ya tebakan gue dia tuh kayak nggak terlalu tinggi, pokoknya pendek, gemesin, lucu gitulah. Itu tebakan gue ya, tebakan bisa benar bisa salah. Kalau ada Cika yang tinggi kan ya alhamdulillah. Cuman dari Cika ya tebakan gue kayak terlintas di otak gue tuh kayak cewek imut, nggak terlalu tinggi, gemesin gimana gitu. Kalau ngomong, suaranya cuk kayak merdu-merdu, gemes-gemes gimana gitu ya. Tebakan gue ya guys ya, bisa benar bisa salah. Just game, kita nikmatin aja ya kan. Nah, dia ini Cika ini guys ya, dia itu sangat mahir dalam urusan keuangan dan menabung. Terkadang orang-orang itu sulit banget untuk nabung, tapi beda banget sama Cika ini. Cika ini bisa menyisihkan uangnya untuk masa depan dia. Pokoknya kalian jangan kaget lihat tabungan si Cika ini guys ya. Pokoknya tabungannya tuh di atas 5 juta, 10 juta ya kayak gitulah. Tebakan gue ya. Karena Cika ini mahir banget untuk masalah tabung menabung dan sangat jeli dalam urusan keuangan. Dia tuh hemat banget dan bisa yang namanya tuh memprioritaskan apa yang penting untuk dibeli. Sekarang kan kita beli karena pengen ya kan. Nah kalau si Cika ini dia tuh beli karena butuh, karena membutuhkan. Beda banget sama kayak kita yang boros sekali. Bener nggak Cika? Cika, kamu harus jawab di kolom komentar ya, seberapa banyak benernya. Nah, secara alamiah ya guys ya, yang namanya Cika ini adalah seseorang yang sangat jago dalam memberikan saran kepada orang lain. Kalau kalian membutuhkan tempat curhat, Cika adalah orang yang cocok untuk hal itu. Karena dia itu bisa menjadi pendengar yang baik dan tidak borek. Maksudnya borek itu gini guys, gak bisa membocorkan apa yang kita curhatin kepada orang yang kita percaya. Dia bukan orang yang seperti itu guys. Dia tuh nggak paling pantang bocorin rahasia temannya atau sahabatnya. Pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat, Cika adalah solusi utama untuk mencurahkan isi hati kalian guys. Nah, Cika ini sangat jago dalam memberikan curhat dan pendengar yang baik. Dan dia tuh jago juga berpidato guys ya. Dan mempunyai bakat naluri yang baik lah. Pokoknya selalu kebaikan yang ada terlintas di pemikiran dia. Selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Cuman guys ya, terkadang dia ini kalau disuruh nyapu, ngepel, rada-rada males sih. Dan dia itu terkadang ceroboh juga kalau masalah kayak masak-masak gitu kan ya. Terkadang kayak masih kurang asin lah. Terus dia itu nyuci juga rada-rada males gitu loh. Dan kalau naruh baju sembarangan ya kan. Namanya Cika ini bisa benar bisa salah ya guys ya, tebak-tebakan doang. Terus dia tuh paling suka makan seblak, terus makan mie ayam, makan santan-santan gitu juga suka dia, kayak opor-opor gitu. Dan paling nggak bisa makan makanan yang bersayur, kayak sayur apa ya, sayur bening, jagung, tewek, apa tuh, terong, kurang bisa dia. Nah, hobinya yang namanya Cika ini dengerin musik, nonton YouTube, scroll TikTok, terus nontonin story teman-temannya, terus dia itu suka gambar, dan ya mempunyai beberapa bakat seni yang lumayan lah menurut gue. Nah, sekarang guys ya, kepribadian Cika dalam studi numerologi, sumbernya namamia.com. Cika ini mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif guys. Oke guys, sampai sini dulu tebakan kita untuk anak yang bernama Cika. Buat kalian yang namanya Cika, kalian harus banget nonton video ini. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa drop komentar di bawah. Perasaan kalian saat nonton video ini seperti apa? Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Oke, salam dari gue untuk yang namanya Cika yang berada di seluruh dunia ini. Dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan semangat puasanya. Gue cabut dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Humam. Nah, buat kalian yang namanya Humam, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa dibagiin kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kerabat yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Oke, langsung tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Let's go. Kita akan menebak-nebak sifat dan karakter Humam. Tapi yang pertama, arti nama Humam itu banyak banget guys ya. Nah, arti nama Humam menurut namamia.com, sumbernya guys ya, namamia.com. Humam dalam bahasa Arab itu artinya berani dan murah hati guys ya. Humam dalam bahasa Arab artinya maharaja, bisa bermakna singa, terus bisa juga artinya itu berambisi besar guys. Nah, kalau Humam dalam bahasa Islami artinya itu maharaja, bisa juga berarti singa juga. Nah, itulah nama Humam dari berbagai macam bahasa Arab, bahasa Islami, yang berarti berani, murah hati, singa ya kan. Nah, ini bisa diharapkan lah orang yang bernama Humam ini nanti ke depannya, di masa depan ya kan, bisa menjadi seseorang yang berani dan bermurah hati. Jagoan tapi murah hati, baik hati ya kan. Nah, keren. Kita masuk ke dalam sifat dan karakter. Kita bakalan nabak-nabak sifat dan karakter nama Humam ini guys ya. Nama Humam yang terlintas di dalam benak gua, pemikiran gua, dan di otak gua adalah sosok orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Dia ini terlahir sebagai pejuang guys, menurut gue guys ya. Pokoknya tipe orang yang pekerja keras tanpa pernah yang namanya ngeluh. Pernah ngeluh sih, tapi dalam hati doang, nggak diungkapin, nggak dipublish. Kadang kan ada orang ya kan yang namanya stres, mungkin gangguan, mungkin kena problem, masalah ya kan, dikit-dikit dia lapornya ke Twitter, ke Facebook, ke story WhatsApp, Instagram ya kan. Nah, itu nggak banget. Humam bukan orang yang seperti itu. Dia tipe orang yang menjalani kehidupannya itu dengan sabar, dengan ketekunan, dan juga tanpa ngeluh-ngeluhnya itu kayak dibuktiin dalam perbuatan sih. Kayak, oh problemnya kayak gini, berarti gue harus gini, ke depannya harus gini gitu. Bukan tipe orang yang kalau dapat masalah ngeluhnya di sosmed, bukan. Pokoknya dia itu terlahir sebagai pejuang yang dimana dia itu harus bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, dia ini saat ini ya, tebakan gue, dia mempunyai bisnis kecil-kecilan yang dimana dia akan menekuni itu. Yang tebakan gue, jika dia menekuni bisnisnya itu dengan giat, dengan doa dan usaha, menurut gue bakalan sukses banget sih. Mungkin usahanya saat ini dia bergerak di bidang desain, terus editing video, atau dia buka kedai kopi kecil-kecilan, atau si Humam jadi guru ngaji mungkin ya kan. Nah, Humam, ya lu ngeremehin Humam mah jago masalah agama men, ngaji jago dia meh. Tebakan gue ya ini ya. Nah, nama depan Humam ya kan juga melambangkan daya cipta guys ya. Jadi dia ini bisa banget membuat kata-kata yang dimana siapapun yang loyo, pantang semangat, hilang kepercayaan dirinya, kalau Humam udah ngasih petuah-petuah ya kan, motivasi, gadem, langsung tuh anak-anak bakalan kayak semangatnya balik lagi, terus bakalan kayak berubah banget lah sikapnya saat mendengar petua-petua Humam. Karena secara ya guys ya, yang namanya Humam ini kata-katanya tuh nggak sembarangan. Sekali ngomong itu dia emas yang keluar guys, nggak sembarangan. Kalau dia itu tipe orang yang pendiam, tapi kalau ngelucu, ngejokes, parah, pecah. Ibarat di kelas tuh guyu semua men. Yep, kalian tahu pasti ada orang yang seperti itu. Ada. Dia tipe orang yang diam, tapi sekali maju, nyelesain soal, nyelesain tugas, public speaking, kaget kita guys. Kayak, wow, keren banget. Jago juga ya dia ya. Pinter. Dia tipe orang yang seperti itu sih. Tipe orang yang santai, slow, tapi ibaratnya kalau lu pengen tahu skill gue, oke lah gue tunjukin gitu guys. Ini tebakan gue guys ya. Nah, si Humam ini mempunyai motivasi tersendiri dalam hidupnya. Dia tipe orang yang mempunyai prinsip lah ya. Pokoknya dia itu pantang menyerah sebelum mencoba. Dan dia itu guys ya, tebakan gue adalah tipe orang yang dimana menyukai tantangan. Paling nggak bisa
berdiam diri di rumah tanpa melakukan sesuatu. Dia itu tipe orang yang keluar bersosial, kita merangkum, mencari ilmu yang baru, kita bakalan belajar bareng, kita teliti, kita kerjain, kita rencanain planning ke depannya kayak gimana. Pokoknya dia itu tipe orang yang seperti itu, nggak bisa berdiam di rumah. Kalau diam di rumah tuh bawaannya boring, kesel, ya kan. Ya kalau kalau tipe orang yang nggak nyusahin orang tuh bergantung kepada teman-temannya guys. Ibaratnya dia boring di rumah, dia go sendirian keluar rumah bersepeda pun gas. Dia kadang nyantai-nyantai sendirian tanpa misalnya kita ngajakin teman ya, si Umam ngajakin teman. Kita goyo ini, temannya nggak bisa, ya udahlah gas sendiri aja, nggak tanpa pikir panjang. Tipe orang yang seperti itu guys menurut gue Umam ini. Nah, kalau masalah urusan cinta ya guys, dia tidak terlalu memikirkan cewek sih menurut gue. Saat ini dia itu lebih fokus ke dalam bisnis dia, apa yang dia tekunin saat ini. Kayak oke lah masalah cewek, tapi dia tuh lebih kayak biasa-biasa aja. Dia tuh karena tahu kalau kita terlalu over sama cewek ya kan, bakalan nyakitin diri kita, bakalan stuck di mana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan kalau kita terlalu berlebihan mencintai seseorang itu kan nggak baik, bakalan stuck, bikin kita stres dan juga malas untuk ngapa-ngapain guys. Itu fakta banget, fakta bicara, bukti lapangan itu guys. Nah, Humam tipe orang yang dimana dia tuh biasa-biasa aja untuk masalah cewek guys ya. Kalau masalah cinta, masalah dia untuk pasangan tuh setia dia itu, dan dia tuh royal banget sama pasangannya. Ini tebakan gue. Dia sangat cakap dalam mengatur orang lain. Pokoknya itu dia tuh bisa mengemas cara dia mengatur orang lain, cara dia mengajak, cara dia mengarahkan orang lain tuh agar orang tidak tersinggung tuh dia jago banget guys. Pokoknya dia tuh bisa banget buat orang-orang yang berada di sekitar dia tuh suka sama dia. Jago orangnya. Lord lah. Mengatur orang lain bisa banget. Nah, di sini guys ya, tebakan gue bisa benar bisa salah guys. Kita have fun main games. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi numerologi yang dimana aku sumbernya itu namamia.com. Kalian bisa kunjungi sumbernya, ntar linknya aku cantumin di deskripsi guys ya untuk info lebih lanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya studi numerologi nama Humam itu guys yang punya kepribadian tingkat spiritual yang tinggi. Maksudnya gini, dia itu selalu menggantungkan, mempautkan segala urusannya kepada Tuhan. Keren pokoknya. Segala sesuatu pokoknya dia hari ini kan ya, dia mau bekerja, gue niatin hari ini mulai dari bangun tidur sampai gue tidur lagi, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja kan ibadah ya kan. Kalau kita yakin ini mulai dari bangun tidur tuh sampai tidur lagi, itu jalan terus tuh ibadahnya. Karena kita awali dengan bismillah ya kan. Bismillah, aku kerja hari ini ya kan, kau niatkan karena Allah. Kita minum ya guys ya, kita awali dengan bismillah. Itu minuman bukan sekedar ngilangin haus doang guys, tapi air yang di dalam air minum itu bakal jadi ibadah yang membuat kita saat minum jadi seger ya kan. Karena seger kita jadi semangat untuk bekerja ya kan. Nah itu ibadahnya, pahala jariah itu ngalir itu. Nah, dia itu intuitif, tipe orang intuitif, tercerahkan, mempunyai idealis yang kuat, pemikirannya tuh kuat, teguh, dan cenderung memimpin guys. Ya, memimpin. Lo gak percaya diri sama kepemimpinan lo, tapi orang percaya kalau lo mimpin. Humam, ya nama Humam, tebakan gue. Oke guys, sampai sini dulu tebakan gue untuk orang yang bernama Humam. Nah, buat kalian namanya Humam, terima kasih banget udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan jika lo banyak benernya, alhamdulillah ya kan. Semoga yang baik-baik jadi doa. Dan jikalau ada yang tidak kesesuaian dalam pengucapan atau konten di video ini, atau ada yang salah dan tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar guys, karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Jadi have fun guys. Oke, langsung saja kita akhiri ya kan. Salam dari gue buat yang namanya Humam yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat terus, lancar rezekinya, dan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijagalah. Jangan lupa untuk bayar utang dan juga bantu mama cuci piring. Terus kalau makan dibersihin, jangan disisain, dan sholat 5 waktunya dijaga. Oke, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya 2 kali. Let's go, gue cabut dulu ya guys ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter seseorang yang bernama Realita ya guys ya. Nah ini untuk saat ini ya, Realita yang dimaksud dalam konten ini mungkin lebih banyak ke cowok ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa sifat kecewaannya. Karena nama Realita ini guys ya, ada yang dipakai cowok, ada juga yang dipakai cewek. Tapi kita lebih ke cowok ya. Nah, buat kalian namanya Realita tapi cewek, kalian bisa komentar di kolom komentar bawah ya. Gue pengen tahu seberapa banyak sih wanita yang mempunyai nama Realita. Karena kalau cowok Realita itu banyak banget. Nah, sekarang kita akan menebak-nebak sifat dan karakter seseorang yang bernama Realita ini guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jangan lupa di-subscribe atau disebarkan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya. Let's go! Realita adalah nama populer untuk nama anak laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga ada juga yang namanya Realita ini guys. Nama Realita ini paling cocok untuk nama depan atau tengah. Misalnya cowok ya kan, nama Realita itu kayak Muhammad Realita Nugraha, Muhammad Realita Ningsih, mungkin kombinasi nama ayah dan ibu mungkin. Atau kalau cewek ya kan Realita Avanda, Realita Mei Lestari. Kalau cowok Realita Nugroho. Nah mungkin bisa seperti itu guys. Nah nama Realita ini guys ya, di Indonesia paling banyak berada di kota Bandar Lampung, Pinogoluman, Surabaya, Lampung, Kebumen, tidak menutup kemungkinan juga Malang atau Banjarmasin guys. Nah, ini semua sumbernya aku merujuk ke namamia.com, lalu aku kembangin lagi guys. Nah, sekarang kita akan menebak-nebak sifat dan karakter seseorang lelaki atau perempuan yang bernama Realita ya guys ya. Nah, sifat dan karakter nama Realita ini yang terlintas di dalam otak Mimin dan pemikiran Mimin adalah seseorang lelaki yang setia guys. Nah, dia ini adalah seseorang yang dimana itu bisa memberikan cintanya tuh tulus kepada pasangannya. Maksudnya seperti ini guys ya. Dia itu kalau tebakan Mimin ya, dia itu sering diacuhkan, sering dihiraukan, sering kayak dicuekin gitu guys ya. Tapi dia tetap baik sama pasangannya, tetap humble, tetap mengejar pasangannya, tetap mengusahakan bahwasanya hubungan ini masih bisa dipertahankan. Wow. Nah, itu Realita tebakan gue ya. Bisa benar bisa salah. Nah, Realita ini dia itu pokoknya seseorang lelaki yang romantis, humoris, dan dimana dia itu bisa menyesuaikan kepada apa pemikiran pasangannya. Misalnya pasangannya lagi ngambek, dia tahu tuh si Realita ini harus ngapain, harus bertindak apa. Si Realita itu tahu kalau pasangannya lagi cuek, si Realita harus ngapain. Dia tahu, beliin makanan kek, beliin minuman, beliin tas, beliin jam ya kan. Yang simpel-simpel sebenarnya, yang sederhana, tapi dia itu paling bisa banget bikin ceweknya seneng. Tapi terkadang ya namanya Realita ini sering banget disia-siakan. Padahal dia tuh mempunyai cinta yang tulus. Tapi terkadang di zaman 2021 yang namanya tulus, sayang, modal sayang tuh nggak bisa guys. Kayaknya nggak bisa sih. Ini menurut gue ya, bisa benar bisa salah. Kayak nggak bisa sih. Kayak lebih ke pemikiran, good looking, sama money. Kalau zaman sekarang nih kebanyakan, tapi nggak pukul rata semua cewek sih yang punya pemikiran seperti itu, cuman kebanyakan. Nah, Realita ini sangat penyayang banget sama pasangannya. Tapi bukan cuma pasangannya aja guys, dia itu sayang banget sama keluarganya, adik-adiknya, dan dia itu bisa merangkul teman-teman yang berada di sekitar itu lebih rakat atau lebih persaudaraan lebih kuat. Karena dimana dia itu bisa mengetahui potensi teman-temannya, dan dia itu bisa mengumpulkan teman-temannya itu agar bisa menjadi sebuah circle yang mengasihkan atau bisa diajak kerjasama bareng. Pokoknya dia ini adalah tipe pemimpin sih menurut gue. Dia tuh punya wibawa yang dimana siapapun yang kena ajakannya dia sulit untuk nolak lah orang-orang. Pokoknya kayak nggak enak aja kalau kena ajakan Realita, kita bakalan nolak tuh kayak nggak enak aja. Kayak kita tuh punya rasa inggih iya kayak iya manut aja sama Realita itu, entah nggak tahu juga kenapa. Dia tuh punya wibawa yang dimana pokoknya auranya tuh kepemimpinan lah, berwibawa lah.
Cuman berwibawanya realita ini kalau sama pasangan, masalah cewek, masalah cinta tetap aja bucin, tetap aja kayak disia-siain gitu loh. Ini tebakan gue guys ya, jangan marah. Ini kan games. Ya enggak sih? Game bisa benar bisa salah. Nah, yang namanya realita ini tipe orang lelaki atau cewek yang pekerja keras sih menurut gue, karena dia itu mau adalah harapan keluarga. Kalau nggak salah dia itu anak pertama atau anak kedua ya guys ya. Pokoknya dia itu adalah seseorang yang diandalkan lah. Pokoknya dia itu tahu banget kedepannya, harus dia tuh pemikirannya jangka panjang guys, bukan jangka pendek. Dia tuh memikirkan masa depan orangnya. Pokoknya dia tuh harus planning ke depan tuh harus sesuai rencana dia, harus sesuai dengan goalsnya dia. Dia tipe yang menyukai tantangan dan selalu belajar, tidak pernah merasa cukup untuk yang namanya ilmu. Maka dia itu maaf guys, malah dia itu haus ilmu guys, haus ilmu, merasa kurang untuk ilmu, dan tetap merendah sih sama orang-orang. Kayak dia tuh nggak suka yang namanya kayak terlihat jagoan, terlihat sok pintar jika bertemu dengan teman yang baru, sok pintar di hadapan orang tua. Nggak, dia itu tipe orang yang ini loh, aku nih bodoh, masih ilmunya masih cetek, masih kurang, masih banyak belajar. Dia tuh masih kayak wah keren sih menurut gue ya yang namanya realita ini, kan dia tuh tawadu lah ibaratnya itu. Nah, dia ini mempunyai kepribadian yang luas, guys. Pokoknya dia ini, maksud gua, dia tuh tipe sosial banget, nggak bisa hidup sendiri. Dia tuh tipe orang yang bersirkel, berkekeluargaan, yang dimana-mana itu kemana-mana harus sama temen, harus punya temen, harus bersama temen. Kayak dia itu jalan paling nggak harus ada teman 2 atau 3 orang gitu loh buat nemenin dia. Karena dia tuh bukan tipe orang yang solo. Karena kan ada yang namanya kan ada yang tipe no lab, tipe sosial, tipe circle. Nah seperti itu. Nah tipe realita ini ya guys ya, ada tipe yang circle, bersosial. Dia itu nggak bisa sendiri orangnya, sedikit ada ketergantungan kepada teman-temannya sih menurut gua. Nah yang namanya realita ini sangat menginginkan hidup dalam kedamaian. Pokoknya nggak mau yang namanya ngusik kehidupan orang atau ngurusin kehidupan orang. Pokoknya dia lebih fokus kepada dirinya sih, sama pergaulan teman-temannya ke depannya kayak gimana, sama keluarganya kayak depannya kayak gimana. Pokoknya sibuk ngurusin diri sendiri daripada ngurusin hidup orang lain. Dan dia ini menginginkan kesepadan intelektual kepada pasangannya. Maksudnya gini, pokoknya dia tuh tipe orang yang ingin pemikirannya sama pasangannya itu sama guys. Pokoknya kalau dia minta ini, pasangannya harus nurutin kayak gitu. Nah, sebenarnya dia pengennya kayak gitu, tapi ya apa daya, sering jadi bahan bucin atau bahan ya sedikit bahasa kasarnya disia-siain cewek lah. Ini menurut gue ya guys ya, sad boy banget sih menurut gue nih realita ini. Bisa benar, bisa salah, jangan marah. Aduh, ini main game guys, main game slowly. Nah, sekarang kita merujuk ke mana studi numerologi menjelaskan realita ini bagaimana sih orangnya. Ini sumbernya menurut namanya.com guys ya. Kalian bisa mengunjungi artikelnya ya guys ya untuk info lebih lanjut. Ntar aku cantumin linknya di bawah di deskripsi, oke? Nah, menurut studi numerologi, nama realita ini mempunyai kepribadian ekspresif, mudah banget untuk berbicara kepada orang lain. Pokoknya menyesuaikan kepada lawan bicara itu jago. Pokoknya dia itu public speakingnya lumayan lah. Bersosial banget, tipe orang yang bersosial. Dan dia itu menyukai yang namanya seni musik, seni gambar, seni budaya, dan yang lain-lain lah. Tipe-tipe yang seperti itu, kaligrafi atau desain grafis, seni editor video, tipografi. Dia pokoknya anak animator sih menurut gue. Kayak dia tuh jago banget masalah editing gitu loh ya, you know what I mean lah. Dan menikmati hidup, tipe orang yang sangat menikmati hidup. Oke guys, sampai sini dulu tebakan gue untuk seseorang lelaki atau cewek yang bernama realita.
Buat kalian namanya Realita, terima kasih banget udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa bagikan kepada teman, keluarga, sanak famili, dan kerabat yang deket-deket ya kan, biar dia tuh bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini ya kan. Nah, sampai di ujung ya kan, kalian jangan lupa request nama apa lagi yang bakalan kita bahas, entah nama adik kalian, kakak kalian, keluarga kalian, tuh yang lain-lain bisa request di kolom komentar. Dan jangan lupa cek deskripsi guys ya, karena di sana aku udah rangkumin atau aku susun nama-namanya, tinggal dilihat, diklik langsung masuk ke dalam pembahasannya. Oke, gue pamit dulu. Salam dari gue untuk yang namanya Realita yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue cabut dulu. Peace out. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga kamu selalu menjadi pribadi yang luar biasa dan baik dalam segala hal. Lebih memilih memaafkan demi kebaikan daripada membalas demi keburukan. Jangan pantang menyerah dengan cobaan yang ada. Dan ingat tetap tenang dan tawakal. Karena kata Iman Bagea, sebelum menjadi kupu-kupu indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam kepompong. Maka bersabarlah dan tetap berusaha. Karena tawakal adalah suatu ibadah yang agung yang hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Ta'ala semesta. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.